Munculnya Shinto Gendeng. Bagian 2. Shinto, kau ikut turun atau bagaimana? Tanya si kakek sebelum berkelebat. Aku lebih suka menonton di sini, jawab si nenek. Perempuan konyol, mengomel Kirana Wulung. Lalu, tanpa tunggu lebih lama, orang tua ini melayang turun dan tegak tepat di samping kanan Sri Baginda. Pengacau kesiangan, yang memaki adalah Bergola Ijo, sementara sosok tubuh Patih Aryo Kulo telah kembali ke bentuk aslinya. Dia menjura dalam pada Kirana Wulung dan benar-benar bersyukur atas munculnya tokoh silat kawakan ini. Meskipun memaki, namun diam-diam Bergola Ijo merasa tidak enak dengan kemunculan Kirana Wulung. Dia tahu betul tingkat kepandaian jago tua ini. Walau ilmunya segudang, tapi kepandaian Kirana Wulung tidak berada di bawahnya. Masih untung saat itu Suto Abang berada di tempat itu. Kalaupun Kirana Wulung memang hebat, dikeroyok berdua masakan tidak akan kalah. Demikian Bergola Ijo membatin, maka dia pun maju 2 langkah seraya bertolak pinggang. Rana Wulung, jika kau tidak lekas menyingkir dari sini, jangan salahkan kalau aku dan kawanku Suto Abang akan menjatuhkan tangan keras padamu. Rana Wulung tidak segera menjawab. Kakek ini ambil tasbih kayunya dari tangan Sri Baginda, lalu sambil putar-putar tasbih di tangan kiri dia menoleh pada Bergola Ijo. 5 tahun lalu, kau pernah kugebuk waktu menjadi kepala rampok di hutan Jatianom. Kini malah menjadi pentolan pemberontak. Kapan kau mau sadar? Dulu memang aku yang menerima pelajaran, sahut Bergola Ijo dengan muka merah, karena rahasia kekalahannya di masa lalu ditelanjangi di depan orang banyak. Tapi hari ini, aku yang akan memberi pelajaran padamu. Terima kasih, terima kasih. Rezekiku besar nian hari ini. Tidak sangka bakal mendapat pelajaran berguna. Kirana Wulung sunggingkan senyum. Dia memberi isyarat pada Sri Baginda dan Patih Aryo Kulo agar menjauh, sekaligus melindungi 2 orang perempuan di dalam gubuk yang sejak tadi mati ketakutan. Nah, coba perlihatkan pelajaran macam apa yang hendak diberikan seorang pemberontak pada orang tua buruk sepertiku ini. Pelajaran dariku cuma satu, Rana Wulung, yaitu bagaimana mengajarmu melangkah ke liang kubur, jawab Bergola Ijo pula. Wajahnya yang berwarna hijau tampak tambah hijau dan mengelam. Satu pertanda bagi Kirana Wulung bahwa lawan telah mengerahkan tenaga dalamnya yang hebat. Betul saja, ketika Bergola Ijo menghantam lepaskan satu pukulan, angin deras yang menebar hawa panas merangkak ganas ke arah Kirana Wulung. Kakek ini sebatkan tasbih kayu di tangan kirinya. Wut, biar, tasbih di tangan kiri Kirana Wulung putus berantakan. Sebaliknya di depan sana, Bergola Ijo tampak terjajar 4 langkah sambil pegangi dada. Wajahnya mengerenyit tanda dia menahan rasa sakit. Jelas, orang ini mengalami luka di dalam, walaupun tidak parah. Bergola Ijo, mana pelajaran yang kau janjikan itu? Bertanya Kirana Wulung dengan nada mengejek. Hatinya mangkel juga karena tasbih kesayangannya, walaupun bukan tasbih mustika, telah rusak berantakan. Terdengar suara bergemeletakan dari rahang Bergola Ijo. Didahului teriakan garang, Bergola Ijo menyergap ke depan. Menyerbu dengan 1 jotosan dan 1 sapuan kaki. Kirana Wulung bersuit keras. Melompat setengah tombak. Dari atas, tumitnya langsung dihunjamkan ke batok kepala lawan. Bergola Ijo miringkan tubuh ke samping mengikuti arah tendangan lalu secepat kilat kedua tangannya bergerak untuk menangkap pergelangan kaki si kakek. Tapi dia kecelai karena tiba-tiba sekali kaki yang menendang ditarik ke belakang dan kini ganti kaki lainnya membabat ke depan. Krek, 3 tulang iga Bergola Ijo remuk melesak. Lelaki ini menjerit setinggi langit. Tubuhnya terlempar jauh, mengerang sesaat di antara semak belukar, namun berusaha bangkit kembali walaupun dalam keadaan terhuyung-huyung. Ketika Bergola Ijo hendak menyerbu kembali, dari samping mendahului kakek berambut merah, Suto Abang. Sobatku, kau beristirahat dulu. Biar aku yang mewakilimu memberi pelajaran pada tua bangka tak berguna ini. Suto Abang melangkah mendekati Kirana Wulung dan berhenti sejarak 5 langkah. Tua bangka buruk, kowe hanya punya satu pilihan. Mati atau bergabung dengan kami. Aku memilih mati, jawab Kirana Wulung tandas. Begitu, ujar Suto Abang sambil usap-usap rambutnya yang panjang dan berwarna merah. Katakan cara mati bagaimana yang kau mau, Rana Wulung? Mati sambil mengorek jantungmu, jawab si kakek lalu tertawa gelak-gelak. Panaslah darah Suto Abang. Sambil berteriak keras, dia menerjang. Kedua tangannya kirimkan pukulan ganas. Rana Wulung sudah lama mendengar kehebatan Suto Abang. Tapi bertemu langsung, apalagi saling bentrok,
baru kali itu terjadi. Tidak mengherankan kalau kakek ini kurang mengetahui di mana letak kehebatan atau apa yang menjadi andalan lawan. Sewaktu dia siap menyongsong datangnya dua pukulan dengan menangkis karena sekaligus ingin mengetahui tingkat tenaga dalam lawan, tiba-tiba lawan turunkan kedua tangannya. Serentak dengan itu, kepalanya membuat gerakan aneh dan "Wut!" Kirana Wulung berseru kaget. Masih untung orang tua ini berlaku awas di samping memasang mata dan bertindak gesit. Dia cepat melompat ke belakang ketika melihat bagaimana rambut panjang di kepala Suto Abang, laksana sebilah pedang merah, menyambar ke arah dadanya. Meskipun selamat, namun tak urung, dada pakaian kakek itu robek besar dihantam sambaran ujung rambut yang laksana setajam dan seruncing ujung pedang. Paras Kirana Wulung sesaat menjadi pucat. Patih Aryo Kulo, Sri Baginda keluarkan seruan tertahan. Di atas pohon, si nenek bernama Sinto Gendeng mengomel habis-habisan, "Rana Wulung tolol goblok." Hampir mampus dia oleh ketololannya sendiri. Melihat lawan tertegun dengan muka pucat, Suto Abang berkacak pinggang sambil tertawa bergelak. "Setengah jurus saja nyawamu hampir modar. Untung kau tidak bergabung dengan kami. Ternyata kau tua bangka rongsokan tidak berguna. Manusia sombong, aku belum kalah. Mulutmu sudah selangit. Apa kau lupa kalau aku bakal mengorek jantungmu? Mengorek tahi hidungku pun kau tak mampu. Hendak mengorek jantungku pula, hahaha." Suto Abang kembali mengumbar tawa keras dan panjang. Tiba-tiba tawanya lenyap seperti direnggut setan. Dan tahu-tahu tubuhnya ikut lenyap. Di lain kejap, Kirana Wulung merasakan ada angin yang menyambarnya dari samping kiri. Kakek ini cepat berkelit sambil susupkan satu jotosan jarak jauh mengandung tenaga dalam tinggi. Suto Abang berkelit lalu membalik dengan satu tendangan berputar yang hebat sekali. Kaki kanannya mencelat ke arah rahang kiri Kirana Wulung. Gerakan si kakek untuk mengelak tampaknya begitu lamban hingga dapat dipastikan tendangan lawan akan membuat rahangnya rengkah. Namun sebenarnya, si kakek sengaja membuat gerakan lambat guna memancing agar lawan meneruskan serangannya. Begitu kaki Suto Abang hanya tinggal seujung jari saja dari rahangnya, tiba-tiba tangan kiri Kirana Wulung melesat ke atas. 5 jarinya terkembang tapi ujung-ujungnya membengkok. Inilah jurus serangan yang bernama Cakar Garuda menyambar langit. "Bagus, ternyata kau tidak goblok lagi, Rana Wulung," kata Sinto Gendeng di atas pohon ketika melihat gerakan yang dibuat sahabatnya itu. Sesaat kemudian, terdengar suara brit. Didahului keluhan tinggi keluar dari mulut Suto Abang. Orang tua berambut merah ini jatuhkan diri dan bergulingan menjauhi Rana Wulung. Kaki celananya sebelah kanan hampir putus terkena sambaran jari-jari lawan. Lebih dari itu, 3 guratan luka tampak pada daging betisnya. Darah mengucur. Kini untuk pertama kalinya, suara tawa Kirana Wulung menggema dalam rimba belantara itu. "Keparat, kertak Suto Abang. Akan kubantai tubuhnya dari kepala sampai ke kaki." Si rambut merah ini melompat bangun. Saat itu, baru disadarinya kalau kawannya yaitu bergola ijo tegak tersandar ke sebatang pohon di sebelahnya dan didengarnya mengeluarkan bisikan. "Suto, kakek muka klimis itu bisa membuat urusan kita jadi berabe. Kenapa tidak langsung membunuh raja dan merampas keris Kiai Pancasona?" Ucapan kawannya itu masuk di akal Suto Abang. Tapi dendam kesumat telah membakar dirinya. Balas bisikan dia menjawab, "Kirana Wulung itu tetap harus kubunuh. Kau saja yang mencari kesempatan. Aku akan menghantam lawanku habis-habisan. Selagi semua orang memusatkan perhatian pada perkelahian kami, kau cari kesempatan untuk membunuh Sri Baginda." "Baik kalau begitu maumu," sahut bergola ijo. Di atas pohon, Sinto Gendeng tampak mengomel. "Apa yang saling dibisikkan dua monyet pemberontak itu heh?" "Suto Abang," terdengar suara Rana Wulung berseru. "Apa kau masih punya nyali meneruskan perkelahian ini? Atau lebih baik berlutut minta ampun dan serahkan diri bersama koncomu itu?" Suto Abang meludah ke tanah. "Kacung keraton, jangan mengira sudah menang lantas mengharapkan imbalan hadiah dari raja yang sudah kehilangan singgasananya itu. Kalian berdua akan mampus susul menyusul." Kirana Wulung balas meludah ke tanah. "Bukan 1 kali, tapi 2 kali. Sayang, kasihan," katanya sambil geleng-geleng kepala. "Malaikat pengampunan sebetulnya sudah siap menyambut kedatanganmu. Tapi kau lebih suka mendatangi malaikat maut. Ini malaikat maut untukmu," teriak Suto Abang. Wut, rambutnya menyambar. Menyusul dengan itu, tubuhnya menggebrak ke depan. Kirana Wulung sambut dengan satu pukulan tangan kosong jarak pendek. Maksudnya hendak menghadang baru balas menggebrak. Tapi hadangannya tembus.
Mau tak mau, kakek ini terpaksa mengelak. Dari samping dia coba memapaki lawan. Maka perkelahian seru berlangsung jurus demi jurus. Selagi perkelahian menghebat dan semua orang tercekat tegang, bergola ijo yang menderita patah tulang perlahan-lahan bergerak meninggalkan pohon besar di mana dia tegak bersandar. Matanya mengerling pada golok milik Patih Aryokulo yang masih tergeletak di tanah. Dari jarak 4 langkah, secepat kilat dia jatuhkan diri mengambil golok, membuat satu kali gulingan lalu lemparkan senjata itu ke arah Sri Baginda yang tegak di depan permaisuri. Selir yang kebetulan melihat datangnya sambaran golok maut itu terpekik. Sri Baginda sendiri tersentak kaget dan baru menyadari bahaya yang mengancamnya ketika sudah terlambat. Patih Aryokulo berada dalam jarak terlalu jauh untuk dapat menolong. Perwira tinggi Turonggo Wesi masih terduduk di tanah dalam keadaan luka dan tertotok. 3 prajurit pengawal apalagi, sama sekali tidak kuasa melakukan sesuatu. Sri Baginda, permaisuri menjerit karena melihat tak ada harapan lagi. Sementara raja sendiri tampaknya hanya tinggal pasrah menunggu golok menembus lambungnya. Kirana Wulung, si kakek yang tengah bertempur mati-matian menghadang serangan Suto Abang, sempat tercekat. Akhirnya, satu jotosan lawan berhasil melabrak dada kirinya hingga kakek ini terpental dan jatuh sambil semburkan darah segar. Di saat itulah dari atas pohon besar, terdengar suara menderu. Satu buntalan angin laksana gelondongan sebuah batu besar menyambar menukik. Tubuh Sri Baginda seperti dihantam topan. Mencelat 2 tombak, sedang golok yang tadi hampir merenggut nyawanya mental ke kiri. Sri Baginda selamat dari bahaya maut. Tetapi justru sang selir yang tadi tegak di samping permaisuri terancam malapetaka. Golok yang mental ternyata mengarah bagian tengahnya ke batang leher perempuan muda jelita itu. Tidak beda laksana satu tebasan ganas yang siap membabat batang lehernya yang putih jengjang. Sri Baginda berseru tegang, tapi tak bisa berbuat apa karena masih terkapar di tanah. Yang lain-lainnya pun tidak mungkin bisa berbuat apa. Jeritan ngeri permaisuri dan selir itu menegakkan bulu roma. Batang golok datang menyambar tidak tertahan lagi. Kalau tadi Sri Baginda terselamatkan oleh satu kekuatan angin dahsyat yang datang menyambar secara aneh dari atas pohon dan tentu saja sudah dapat dipastikan dilakukan oleh nenek sakti dari puncak Gunung Gede, maka kali ini sang selir yang terancam bahaya mau juga lolos dari kematian secara tidak terduga. Di saat batang golok siap membabat batang lehernya, tiba-tiba terdengar suara mengaum seperti ada ribuan tawon terbang mendesing. Di saat yang sama, terdengar pula suara seperti suitan nyaring disertai berkilatnya sinar putih menyilaukan, melayang laksana sambaran petir, menghantam golok hingga patah 3 dan jatuh ke tanah berantakan. Begitu golok runtuh, sinar putih kembali membalik, berkilat cepat, dan menyambar ke arah bergola ijo. Terdengar jeritan manusia bermuka hijau ini. Tubuhnya roboh ke tanah. Sinar putih menyilaukan melesat lenyap ke balik serumpunan semak belukar. Suara desingan tawon dan suitan nyaring ikut lenyap. Apa yang terjadi itu berlangsung sangat cepat. Kirana Wulung tampak masih terduduk di tanah, mencoba bangkit. Pakaian putihnya penuh noda darah yang menyembur keluar dari mulutnya akibat tonjokan Suto Abang tadi. Sri Baginda sendiri bangkit terhuyung-huyung dari jatuhnya dengan wajah pucat keringatan dingin. Sang selir dan permaisuri untuk kesekian kalinya saling berpelukan ketakutan. Suto Abang tampak tegak pejamkan mata sesaat seperti tengah mengatur jalan darah dan pernapasan. Hantaman angin dahsyat yang tadi menyelamatkan raja baginya ternyata mempengaruhi tata susunan tubuhnya termasuk jalan darah dan pernapasan. Hatinya diam-diam merasa terguncang. Dia yakin sekali, walau belum sempat melihat, seorang sakti telah ikut berada di tempat itu. Ketika Suto Abang buka kembali kedua matanya, pandangannya terbentang ke arah sosok tubuh kawannya yaitu bergola ijo. Kawannya ini tergeletak tak bergerak di tanah. Mukanya yang hijau tampak mengerikan. Hampir terbelah 2. Siapa yang telah membunuh bergola ijo seganas itu? Di saat itu dari atas pohon besar yang berdaun sangat lebat melayang turun sesosok tubuh kurus tinggi berkulit hitam yang pakaiannya menebar bau apek dan pesing. Begitu tegak di tanah, semua orang segera menyaksikan manusia itu adalah seorang nenek bermuka cekung, tinggal kulit pembalut tulang. Berambut putih dengan 5 tusuk kundai perak menancap di batok kepalanya. Si nenek yang bukan lain adalah Sinto Gendeng, seperti tidak mengacuhkan semua orang yang ada di situ. Termasuk Sri Baginda yang barusan ditolongnya dari bahaya maut. Bahkan dia juga tidak mengacuhkan keadaan kawannya Kirana Wulung yang berada dalam keadaan terluka di dalam. Dengan muka menunjukkan kemarahan, si nenek membentak. Anak sableng,
Mengapa kau berani muncul di sini? Lekas datang ke hadapanku." Semua orang yang ada di situ, walaupun masih berada dalam keadaan tegang, tapi terheran-heran melihat perilaku si nenek. Siapa yang dibentaknya? Siapa yang dimaksudnya dengan anak sableng? Dan anak itu sendiri, mana dia? Tidak muncul. Menunggu sesaat dan si anak memang tidak muncul membuat Sinto Gendeng marah sekali. Dia memandang berkeliling lantas berkata, "Kalian semua tetap di sini. Biar aku menyelesaikan urusan kecil dengan muridku. Dan kowe," Sinto Gendeng menunjuk tepat-tepat ke arah Suto Abang. "Jangan kowe berani kabur, berani bertindak, berani bertanggung jawab, berani berontak, berani menerima hukuman." Abis berkata begitu, si nenek berkelebat ke balik semak belukar. Sampai di sini, dia tegak terperangah lalu terdengar lagi omelannya. "Anak sambal itu tadi ada di sini. Hai, Wiro, kau berani mempermainkanku dan sembunyi?" Tiba-tiba dari atas pohon besar di mana si nenek dan Kirana Wulung mendekam sebelumnya terdengar jawaban. "Eyang, aku ada di sini menunggu kemarahanmu. Aku ada di atas cabang tempat tadi kau duduk. Setan alas, turun kemari," bentak Sinto Gendeng. "Aku malu, Eyang, jangan marahi aku di depan orang banyak. Apalagi ada 2 orang cantik di bawah sana. Kalau mau, harap marah di atas pohon ini saja." Si nenek hentakkan kakinya ke tanah. Sesaat kemudian, tubuhnya yang kerempeng melesat ke atas dan lenyap dari pemandangan semua orang yang ada di tempat itu. Sri Baginda leletkan lidah, sementara Suto Abang semakin terguncang hatinya. Sambil membantu Kirana Wulung berdiri, Raja bertanya pada sahabatnya itu. "Siapa sebenarnya nenek aneh itu?" Dia muncul secara tiba-tiba, mengomel pada seseorang yang tidak kelihatan secara tidak karuan. "Tapi bukankah dia yang tadi menolongku dari bahaya maut?" "Betul, Sri Baginda. Walau dia sahabatku dan kami datang bersama ke tempat ini, tapi tanpa izinnya saya tidak berani memberitahu siapa dia." "Harus dimaafkan." Sri Baginda mengangguk tanda mengerti. Dia maklum memang banyak sifat orang-orang dunia persilatan yang aneh-aneh. Ketika Rana Wulung berdiri ditopang oleh Sri Baginda dengan tangannya, mendadak terdengar suara seruan Patih Aryokulo. "Astaga, Suto Abang melarikan diri." Semua orang kaget. Ternyata lelaki berambut merah pentolan pemberontak itu memang tak ada lagi di tempat itu. "Mana Raden Jingga?" Sri Baginda ikut berteriak ketika menyadari keponakannya itu pun tak ada lagi di situ. "Pasti dia pun sudah kabur." Aryokulo kepalkan tangan. Lalu, pati tua ini melangkah menghampiri Turonggo Wesi. Ditolongnya melepaskan totokan di tubuh perwira tinggi itu. "Kau tidak apa-apa, Turonggo? Hanya terluka sedikit." Suto Abang menotokku ketika aku menyerang Raden Jingga, menerangkan Turonggo Wesi. "Untung kau hanya ditotok dan terluka sedikit. Padahal, nyawa manusia bagi manusia iblis itu sama murahnya dengan daun bekas pembungkus makanan." Di atas pohon, Sinto Gendeng dapatkan muridnya duduk bersila di ujung cabang, memandang senyum-senyum padanya sambil garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong. "Masih berani kau tertawa padaku? Katakan kenapa kau muncul di sini? Bukankah kau kusuruh berada di kota raja untuk memata-matai gerakan para tokoh pemberontak?" "Betul sekali, Eyang. Sialan, kalau betul mengapa kau datang kemari? Ayo jawab." Eyang, aku, anumu, bicara yang cepat. Ada keanehan gerakan kaum pemberontak setelah mereka menguasai keraton. Maksudmu, yang tinggal di keraton saat ini hanya prajurit-prajurit kelas rendah. Tak satu perwira pemberontak pun kelihatan. Juga sama sekali tidak tampak mata hidung seorang tokoh silat pun. Padahal, setelah Suto Abang dan Bergola Ijo mengejar rombongan Sri Baginda kemari, seharusnya paling tidak ada 4 orang tokoh silat kaki tangan pemberontak di sana. "Ini memang cerita aneh, tapi apakah kau sudah menyelidik? Di mana inti pasukan kaum pemberontak berada?" bertanya si nenek. "Inti pasukan memang saya lihat di sebelah selatan kota raja, di hutan kecil dekat kaki Bukit Trenggalek. Di situ pun saya tidak melihat adanya para perwira, apalagi tokoh-tokoh silat." Sinto Gendeng ketok-ketok jidatnya. Matanya melotot, tengah berpikir keras dia rupanya. Tipu muslihat, katanya kemudian. "Tipu muslihat bagaimana, Eyang?" tanya si murid dan garuk-garuk kepalanya makin keras. "Keadaan seperti itu sengaja diatur. Keraton dan kota raja seolah-olah tidak dikuasai sungguh-sungguh. Tapi jika sisa-sisa pasukan Sri Baginda masuk, para pemberontak akan mengepung dan menghancurkan. Para tokoh silat pasti muncul ikut menyerbu. Mereka pasti menunggu kemunculan Sri Baginda. Begitu Raja Gemuk jelek itu muncul,
akan mereka ringkus hidup-hidup lalu digantung. Mungkin juga dibakar seperti kambing panggang, menyahuti sang murid. Si nenek menyeringai sesaat. Nek, aku membawa sesuatu. Apa itu, Wiro? Apakah kau barusan kencing? Mengapa kau berani bertanya urusan itu? Aku mencium bau pesing pada kainmu. Anak sambal, bentak Sinto Gendang. Berani kau bicara seperti itu pada gurumu? Dan aku yakin kau belum cebok, Nek. Si nenek ulurkan tangannya untuk menamparkan muka muridnya. Tapi Wiro Sableng cepat membuat gerakan aneh. Tubuhnya bergeser di atas cabang yang diduduki, menjauhi si nenek hingga tamparan sang guru hanya mengenai tempat kosong. Sabar, Nek, kau masih saja seperti dulu, cepat marah dan cepat turun tangan. Maksudku justru untuk mengingatkan agar saja kau menjaga kebersihan. Kalau menjaga kecantikan, kau pasti sudah kelewatan umur. Tidak lagi seperti dua perempuan di bawah sana. Nah, kalau sudah tua, kau agak rapi dan bersih sedikit, bukan mustahil masih ada kakek butut yang kecantol hatinya padamu. Hik, tapi kalau kau bau pesing begini, boro-boro mau, mendekat pun mereka tidak ingin. Murid celaka, tubuh Sinto Gendeng melesat di atas cabang. Agar tidak kena pukulan, jambakan atau tempelengan, Wiro Sableng terpaksa melompat ke cabang di sebelah sana. Dari sini dengan masih tertawa-tawa dia berkata, maafkan aku, Nek. Aku tidak bermaksud menjelek-jelekanmu. Aku tetap hormat padamu. Tapi aku juga ingin agar orang lain menghormat dan tidak menganggapmu enteng. Sialan, aku tidak butuh penghormatan dari orang lain. Dari seorang raja pun tidak. Sekarang, cepat kau tinggalkan tempat ini. Kembali ke kota raja dan lakukan terus penyelidikan di sana. Ingat, tidak satu tokoh pemberontak pun harus dibiarkan hidup. Sekali mengikis kebejatan harus tumpas sampai ke akar-akarnya. Apakah kau akan menyusul ke kota raja, Eyang? Aku mau ke sana atau tidak? Itu urusanku. Kau tidak perlu menanyakan. Pergi sana. Tunggu dulu, Eyang. Aku merasa pertimbanganmu mengenai gerak-gerik kaum pemberontak tadi belum tentu benar semuanya. Anak sambal sok pintar. Apa maksudmu? Mungkin memang pemberontak menyusun jebakan untuk pasukan Sri Baginda, lalu juga mengenai maksud menjebak dan meringkus Sri Baginda. Tapi lenyapnya para tokoh silat dari kota raja, bukan mustahil mereka tengah menyelinap, menyelidik, mencari tahu di mana rombongan Sri Baginda berada. Bukan mustahil pula mereka tengah menuju kemari, menyusul Raden Jingga, Suto Abang dan si muka hijau yang barusan kubela kepalanya dengan kapak naga geni 212 pemberianmu. Mendengar kata-kata muridnya itu, Sinto Gendeng berubah parasnya. Astaga, ternyata otakmu jalan juga. Tidak Sableng seluruhnya, ujar si nenek pula. Aku setuju pendapatmu, kau tetap harus berangkat ke kota raja sekarang. Aku akan menghajar keponakan murtad dan si rambut merah itu. Tak perlu lagi, Eyang, jawab Wiro Sableng. Tak perlu bagaimana maksudmu, anak sambal? Kedua orang itu sudah kabur. Biar aku yang mencarinya di kota raja. Si nenek kerenyitkan kening. Dia sibakkan daun-daun lebat dan meneliti ke bawah. Suto Abang dan Raden Jingga memang tak ada lagi di bawah sana. Begitu turun ke tanah kembali, Sinto Gendeng segera menemui Ki Rana Wulung yang tengah dipapah Patih Aryokulo. Terlebih dulu, nenek ini membantu memberi pengobatan pada Rana Wulung. Lalu, disampaikannya apa yang menjadi buah pikiran muridnya pada kedua orang itu. Merasa bahwa kemungkinan terancam bahaya besar jika berada lebih lama di tempat itu, maka Patih Aryokulo dan Ki Rana Wulung lalu menemui Sri Baginda. Ketiganya berunding cepat dan akhirnya diambil keputusan bahwa saat itu juga rombongan harus meninggalkan hutan belantara itu, berangkat menuju lereng bukit di mana telah diatur pertemuan dengan para pangeran dan puteri kerajaan. Semula Sinto Gendeng bermaksud memisahkan diri di tempat itu, namun atas permintaan raja dan paksaan Rana Wulung akhirnya nenek ini pun ikut bersama rombongan menuju utara di mana Bukit Rahasia terletak. Bukit Rahasia itu terletak di sebelah barat Kali Serang, tidak seberapa jauh dari desa kecil Wonosegoro. Jalan menuju ke sana sangat sulit, curam dan berbatu-batu. Tapi lewat sebuah jalan memintas yang hanya diketahui oleh Patih Aryokulo, maka dalam waktu 2 hari 2 malam, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Sesuai perjanjian, 5 hari di muka baru rombongan para pangeran dan putri kerajaan akan bergabung di situ. Karenanya, ketika rombongan Sri Baginda tiba di bukit, para pangeran dan puteri belum sampai di tempat itu. Di puncak bukit yang hampir tidak pernah didatangi manusia, terdapat sebuah bangunan tua berbentuk candi. Sebagian dindingnya banyak yang telah rontok dimakan usia. 30 tahun silam,
Aryo Kulo menemukan candi di puncak bukit itu ketika dia masih gemar berburu. 3 prajurit pengawal yang masih ada bersama rombongan, di bawah pimpinan Turonggo Wesi segera membuat atap tambahan dari cabang-cabang pohon. Sampai 1 tahun pun kita bisa bertahan di sini, Sri Baginda, kata Patih Aryo Kulo. Di dalam hutan di lereng bukit sebelah selatan banyak pohon buah-buahan. Sebuah mata air terdapat tak jauh dari sini. Jika ingin nasi dan lauk pauk, kita bisa mendapatkannya dari desa di kaki bukit. Sebaiknya kita jangan terlalu sering menampakkan diri di luaran. Berbahaya, kata Sri Baginda yang selalu was-was.